Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Nah, seperti yang kita lihat pada mind map tersebut, yang pertama terkait dengan pengertian kode etik profesi guru. Nah, secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Nah, kode berasal dari bahasa Prancis, yaitu kode yang artinya norma atau aturan. Sedangkan etik berasal dari kata etiquette yang artinya tata cara atau tingkah laku. Profesi secara etimologi berasal dari kata profession yang berasal dari bahasa Latin professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu. Sedangkan guru diartikan sebagai semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik itu secara individual atau klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dari pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kode etik guru adalah pedoman atau aturan-aturan atau bahkan norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh seorang guru profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Poin yang kedua terkait dengan tujuan dan fungsi kode etik terhadap guru. Nah, adapun tujuan kode etik guru secara umum adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas kependidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Secara khusus, tujuan dari kode etik guru menurut Hermawan yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu profesi kode etik ini juga memuat beberapa norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang kelima yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, dalam hal ini diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif mampu berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi. Adapun fungsi dari kode etik guru, yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan fungsi yang terakhir yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi dan profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian organisasi asosiasi keprofesian. Nah, organisasi asosiasi keprofesian atau profesi keguruan berasal dari tiga kata yaitu organisasi, profesi, dan keguruan. Di mana organisasi di sini diartikan sebagai bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pengertian ini menekankan pada fungsi organisasi sebagai perkumpulan. Nah, sebagai perkumpulan, inti dari organisasi dalam pengertian ini ialah komunikasi dan pola hubungan yang dibangun antara orang-orang dalam perserikatan atau perkumpulan. Sedangkan profesi di sini diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Sedangkan guru diartikan sebagai
pendidik dengan tugas utamanya yakni mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya organisasi asosiasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi asosiasi keprofesian. Nah, adapun fungsinya yaitu sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, kedua fungsi tersebut terbagi lagi. Yang pertama, fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi profesi. Nah, motif tersebut begitu banyak bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural atau kebudayaan, dan falsafah atau gagasan tentang sistem nilai. Dan yang terakhir yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, fungsi peningkatan kemampuan profesional yakni meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan. Nah, fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam Undang-Undang SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa. Cukup sekian video pemaparan materi terkait dengan kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.